perjalanan saya kali ini baik to work atau bekerja sambil naik sepeda. Saya ingin menunjukkan kepada teman-teman semua, dulur-dulur poro goeser, menunjukkan sebuah perusahaan yang pada waktu itu sekitaran tahun 2004 itu telah terjadi sebuah ledakan yang sangat dahsyat, sebuah bencana industri berskala nasional bahkan internasional. Saya tahu betul peristiwa tersebut karena saya memang ada di area sana dan sempat juga bahu-membahu saling tolong menolong, menyiapkan perangkat, menyiapkan pokoknya tetek bengek lah lur, sampai ketika evakuasi korban dan kayak itu kombusinya grade 1 sampai grade 4 itu tetap dirawat di tempat saya bekerja. Bagaimana kondisi PT Petro saat ini? Ikuti terus vlog saya kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datang kembali ke channel saya. Halo YouTube dan tentunya para sahabat goeser dan para penonton setia channel saya. Hari ini saya bekerja memakai sepeda fit. Dan rute hari ini saya akan memakai jalur sebelah utara, jadi tetap masuk ke wilayah kawasan industri Gresik atau PT Petrokimia Gresik, akan tetapi pakai jalur sebelah tengah atau utara. Kalau kemarin selatan melewati Telaga Ngipik, hari ini saya akan mengajak teman-teman untuk melewati atau kilas balik di perusahaan di kawasan industri Gresik, yang mana perusahaan ini pernah berduka karena kehilangan pabrik mereka, kehilangan mata pencaharian mungkin, bahkan banyak karyawan yang menjadi korban atau terkena luka bakar seperti itu. Pengen tahu perusahaan apa itu? Ikuti terus vlog saya hari ini. Yuk. Ini Samator inti peroksida, perusahaan oksigen, penyedia oksigen. Sebelah sana itu Jaya Boral, perusahaan lain. Nah, tentunya perusahaan yang saya pakai tersebut perusahaan kimia juga, berbahan dasar kimia, dan
tragedi tersebut atau ujian atau bencana tersebut adalah bencana yang berskala nasional bahkan internasional. Karena apa? Karena pada waktu itu BMKG daerah mana ya, Prancis atau mana gitu, itu melihat di komputer mereka, melihat di unit BMKG mereka mengatakan bahwa telah terjadi ledakan yang sangat dahsyat di East Java. Jadi dari Prancis bisa terpantau begitu dahsyatnya. Jadi ledakannya begitu dahsyatnya sampai terpantau dari negara Prancis atau mana gitu, saya lupa. Pernah baca berita itu. Jadi kejadiannya itu sudah berapa tahun yang lalu. Jadi kita kilas balik, mungkin teman-teman juga sudah mendengar atau mengetahui, atau mungkin belum sama sekali. Nah, kali ini akan saya tunjukkan pabrik tersebut. Saya akan lewat di depannya dan saya akan sedikit mengkilas balik bencana industri tersebut. Begitu teman-teman. Dimulai dari sini ya teman-teman ya. Nah, dimulai dari sini. Nah, pabriknya itu ada di depan saya. Nama pabriknya PT Petro Widada. Jadi dia itu perusahaan atau industri, bahan bakunya apa gitu saya lupa. Ada, coba cek di Google. Jadi ketika itu terjadi ledakan yang sangat dahsyat sehingga seluruh area pabrik terbakar dan ada beberapa tabung atau konveyor yang tinggi, yang besar, bertekanan tinggi, akhirnya meledak. Dan ledakannya itu bukan lagi treble atau bass, jadi ledakannya itu skalanya sudah woofer seperti itu, sudah subwoofer. Jadi enggak duar atau klek atau crit, enggak seperti itu, tapi ledakannya suaranya seperti woofer, dem dem gitu. Jadi ledakannya itu bisa menggetarkan sampai berpuluh-puluh kilo. Jadi di tempat saya bekerja pun terdengar ledakan itu sampai kacanya bergerak. Jadi ledakannya nggak keras tapi dem, tapi kayak gempa gitu, seperti itu, kayak gempa. Jadi kenapa saya berhenti di sini? Nah, di sini dulu itu lautan api. Jadi ini bukan lagi sungai atau aliran air atau apa, got istilah di Gresik ya. Ini api, ini lautan api. Ini juga sebelah sana lautan api tembus sampai ke PT Smelting, sampai ke daerah Rumo, kawasan Rumo ya, industri kawasan Rumo. Karena pada waktu itu memang tim PMK belum tahu bahan apa yang ada di PT ini. Jadi akhirnya disemprot pakai air, akhirnya nggak bisa padam, akhirnya bahan bakarnya kayak minyak, kayak solar ya, atau apa gitu, minyak mungkin ya. Jadi nggak bisa bercampur dengan air dan nggak bisa padam. Akhirnya airnya semakin besar dan nggak bisa dipadamkan. Dan akhirnya petugas PMK berkoordinasi dengan para ahli pabrik, para teknisi di pabrik ini, akhirnya bisa diatasi. Jadi disemprot pakai busa, akhirnya padam. Nah, ini pabrik yang masih beroperasi. Ada kisaran kira-kira 3 pabrik lah. Yang 2 terbakar kalau nggak salah, tinggal 1 ini yang masih beroperasi. Tapi ya karyawannya tinggal sedikit teman-teman. Sekarang yang hanya tinggal 1 pabrik
jadi terjadi pengurangan karyawan, termasuk saudara saya juga. Nah, ini pabrik yang tinggal. Jadi dulu ini terbakar semua teman-teman, terbakar semua. Jadi mulai batas sana tadi, di belakang saya sana tadi, kira-kira dekat Samator sudah ditutup jalannya sampai di depan kawasan Petro sebelah sana, depan sana. Nah, ini yang sebelah sana saja yang beroperasi. Sudah tidak beroperasi seperti itu. Jadi sini ini untuk bencana industri yang berskala nasional bahkan internasional. Ketika kebakaran, pasca kebakaran sampai ada jejak dari Menteri Tenaga Kerja seperti ini. Itu kantornya. Sekarang sepi, nggak dihuni. PT Petro Widodo lah seperti ini teman-teman. Karena industri yang sangat besar. Yang korban luka bakar atau kombusio sampai grade 4. Dan di sini ini ada pipa gas ya, interkoneksi dengan sebelahnya PT Petronika. Jadi pada waktu itu valve-nya memang langsung ditutup. Itu hiruk pikuk pada waktu kejadian, hiruk pikuk banget. Jadi semua perusahaan di sini yang pipanya berkoneksi seperti itu di situ. Nah, itu langsung valve-nya ditutup karena memang bisa membahayakan perusahaan-perusahaan sekitar. Jadi apinya sampai di sini teman-teman, sampai ini. Dan jarak PMK memadamkan kira-kira di mobil bis ini sampai di truk ini sampai sana. Dan pada waktu ledakan itu pipa kira-kira panjangnya 7 meter dengan lebar kayak pipa besi ya, besi siku itu ketebalannya kira-kira hampir 50 cm. Itu melayang tinggi, melayang sampai ke atas seperti apa, ketika alang-alang dibakar. Jadi kelihatan kecil, hitam, tinggi banget. Tapi ketika dia jatuh dipikir alang-alang, tapi ternyata itu besi yang kira-kira panjangnya 6 meter dengan besi siku ya, 6 meter dengan lebar besi sikunya itu kira-kira ya hampir 40-50 cm lah. Itu melayang tinggi dan jatuh di itu PT AJG. Untungnya nggak ada sama sekali orang-orang di bawahnya. Jadi sempat ambrol, gendang sama plafonnya karena saking besarnya siku. Itu. Nah, itu jatuh, nah itu di gedung plafon. Ini adalah kawasan PT Petro Kimia Gresik, tapi pabrik satu, pabrik yang lama ini. Itu teman-teman. Yang lama. Seperti itu teman-teman. Nah, seperti ini pabriknya. Sampai ke belakang sana itu pabrik dua tiga. Ini pabrik utama. Seperti itu. Dan ini adalah kawasan yang sebetulnya tidak boleh dilewati, hanya untuk karyawan atau yang bekerja di area sini. Termasuk saya bekerja di area sini. Jadi saya perkenalkan.
Oke, gas dulu teman-teman. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu bersyukur atas apapun ujian, cobaan, baik itu berupa kesedihan ataupun kesenangan. Kita harus selalu bersyukur seperti itu. Oke, Anda bisa nikmati walaupun di tengah-tengah industri pabrik pupuk, tapi lingkungan sekitarnya cukup berimbun oleh banyak pohon, karena memang pohon-pohon ini adalah bertujuan untuk memfilter debu ataupun polusi yang dihasilkan seperti itu. Nah, KPP Vinu Siki Air ini teman-teman, bisa lihat. Ini jadi kita lewat sebelah utaranya Telaga Ngipi. Oke teman-teman, saya kira cukup sekian vlog saya back to work, bekerja dengan Naipit melewati jalur PT Petro Widada, salah satu pabrik atau industri yang pernah mengalami bencana berskala nasional. Terima kasih teman-teman. Lewat gor lagi teman-teman ya, ada tanjakan di depan. Nah, cukup sejuk hawanya, padahal ini jam setengah 1 siang. Oke teman-teman semua, dulur-dulur goeser dimanapun Anda berada, ojo lali tulung seru subscribe, like, komen, dan share video ini. Semoga amal ibadah Anda yang sebegitu kecilnya sudah dibalas pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Subscribe, komen ya. Oke, kita akhiri vlog kita hari ini. Tetap jaga kesehatan dan jaga semangat Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di vlog berikutnya. Yo.